Baik, terkait dengan sejarah Candi Dadi ini memang masih misterius. Jadi ini ungkapan dari arkeolog-arkeolog Jawa Timur. Jadi bahwa Candi Dadi ini masih menyimpan hal yang misterius sekali. Pada dasarnya Candi Dadi ini dibangun pada abad 13 ya, 13, 14 itu masa-masa Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Yeah. Nah, sejarah Candi Dadi ini memang ada dua kutipan, ada dua versi. Yang pertama dari arkeolog, ya pengkajian dan penelitian. Yang kedua memang dari masyarakat dulu atau disebut dengan cerita rakyat. Yeah. Nah, saya awali dari cerita para arkeolog dengan pengkajian mereka, penelitian mereka yang di sini. Jadi dulu memang Candi Dadi ini terkenal dengan ceritanya pengabuan atau pembakaran mayat. Ya. Jadi ini memang diiyakan, memang dibenarkan karena ada juga yang menyebut bahwa Candi Dadi itu pada masa Karesian. Jadi dilihat di ajaran agama Hindu di India, masa Karesian itu pasti membakar sebuah ritual yang di lubang kecil itu kalau di India. Makanya di Candi Dadi ini disebut dengan Mahavedi. Ya, Vedi yang besar gitu ya. Jadi kalau di India itu Vedi yang kecil. Nah, diduga seperti itu. Ada juga yang menyatakan bahwa Candi Dadi itu sebuah candi yang diperuntukkan untuk peribadatan karena kembali ke teori bahwa candi itu ada 7 fungsi ya. Ada 7 fungsi dari candi. Yang pertama memang untuk pemujaan, yang kedua adalah untuk pendarmaan atau manifestasi. Yang ketiga candi stupa. Candi stupa itu hampir seperti Borobudur ya, pelausan. Candi wihara itu paling banyak di Jawa Tengah kalau candi stupa sama candi wihara. Candi Partapan itu di Penanggungan. Partapan itu buat tapa gitu ya, semedi dan sebagainya, menyucikan diri. Ada juga candi Patirtan. Jadi candi Patirtan itu seperti candi tikus. Candi tikus. Ada juga candi yang fungsinya untuk gerbang, candi gerbang atau istilahnya untuk pintu masuk seperti Bajang Ratu, Wringin Lawang yang ada di Mojokerto Trowulan. Nah, jadi dari ketujuh fungsi candi tersebut, Candi Dadi itu memang difungsikan untuk pemujaan, jadi untuk peribadatan. Jadi sampai sekarang pun Candi Dadi masih difungsikan untuk peribadatan dari agama Hindu, ada juga Buddha, Chinese Buddha juga ada yang ke sini. Makanya sejarah kebudayaan tentang agama itu masih simpang siur antara Hindu dan Buddha. Jadi makanya dominan yang mana, apakah Hindu sama Buddha, itu masih misterius. Jadi akhirnya ini dimiliki oleh dua agama itu ya. Candi Dadi itu bisa kaum Buddha, penganut Buddha juga menggunakan Candi Dadi sebagai peribadatan mereka. Apalagi untuk Hindu ya, tapi mayoritas Hindu betul ya, yang kesini lebih dekat ke Hindu ya Pak Andi ya. Dekat ke Hindu. Lalu untuk sejarah terkait dengan mitos ini hampir sama seperti ceritanya Candi Sewu atau Roro Jonggrang yang dipinang oleh Bandung Bondowoso. Nah, jadi sama seperti itu. Ada seorang putri yang mau dilamar seorang pangeran. Cuma di sini tidak ada deskripsi tentang putrinya nama siapa, terus dari kerajaan mana. Begitu juga pangeran tersebut. Jadi tidak ada klarifikasi tentang asal usulnya dan namanya. Nah, pada waktu itu memang pangeran itu melamar seorang putri, cuma putri itu awalnya memang tidak mau dinikahi dengan pangeran itu. Akhirnya sang putri sebenarnya ini hanya penerimaan dengan syarat gitu ya, dengan penerimaan bersyarat dengan intinya dengan penolakan.
Ya, dengan syarat yang berat gitu ya, menolak secara halus. Nah, lalu Sang Putri itu menginginkan dibangunkan 4 candi di sekitar lereng Bukit Walikukun. Jadi namanya Bukit Walikukun ya. Di sini. Nah, pangeran itu mengiyakan, dan akhirnya dengan bantuan makhluk halus mungkin pada waktu itu dibangunlah 4 candi tersebut. Nah, ketika 4 candi itu mau jadi, Putri itu merasa gelisah karena kalau itu nanti jadi pasti resikonya akan menikah dengan pangeran tersebut. Nah, akhirnya Putri itu mempunyai trik jelek. Akhirnya dikumpulkanlah ibu-ibu, dibangunkan pada waktu masih malam hari. Itu tepatnya di dusun Kedung Jalin. Jadi timurnya dari ketiga candi tersebut. Nah, akhirnya jerami dibakar supaya ayam berkokok, memukul lesung dan sebagainya, seakan-akan pagi muncul. Nah, melihat kondisi seperti itu, pangeran merasa putus asa. Nah, akhirnya hancurlah ketiga candi tersebut. Nah, dan pangeran itu tidak hanya diam, cuma pangeran itu mengutuk putri tersebut. Jadi putri tersebut tidak akan menikah ketika usianya belum usia tua. Artinya kalau sudah tua baru nikah. Payu gitu ya. Kalau misalnya bahasa Jawa ini payune lek wis tuwa. Nah, akhirnya pangeran tersebut juga mengutuk tempat yang dijadikan trik muslihat jelek tadi. Jadi dulu memang perempuan atau remaja yang di dusun Kedung Jalin itu memang pada masa waktu mudanya belum bisa menikah. Tapi itu kejadian sampai sekarang kejadian, cuma sekarang enggak lagi. Udah enggak ya. Dulu memang seperti itu. Ya, jadi konon ceritanya seperti itu. Nah, dari ketiga candi tersebut, dari barat itu disebut dengan Candi Wurung. Timurnya itu ada Candi Buto, timurnya lagi adalah Candi Gemali. Nah, posisi candi tadi itu di sisi tenggara dari ketiga candi tersebut. Makanya kalau ditarik garis lurus, timurnya ketiga candi itu adalah di dusun Kedung Jalin. Makanya Putri itu memanfaatkan dusun tersebut. Oh gitu. Ya. Jadi demikian cerita sejarah tentang candi tadi. Oh baik. Berapa tadi ketinggiannya Mas? Ini posisinya 389. 389 ya.